Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Di akhir pekan ini kita kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, tertulis dalam surat pertama Rasul Yohanes, yaitu 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Allah menciptakan dunia dan alam semesta serta segala isinya, termasuk semua makhluk hidup maupun manusia, maka Allah menginginkan segala makhluk dan manusia agar tetap hidup dengan penuh damai sejahtera. Namun dengan jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa, maka manusia dengan segala makhluk yang lainnya dan juga dunia ini dikutuk oleh Tuhan. Maka putuslah hubungan manusia dengan Tuhan Allah, dengan sesamanya manusia, dan dengan dirinya sendiri, juga dengan alam sekitarnya. Hukuman kepada manusia adalah kematian yang kekal. Kekelaman dosa dan ngerinya kuasa maut yang kekal itu. Namun berkat kasih karunia Tuhan Allah Bapa, Ia mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus manusia dari kuasa dosa dan maut yang kekal, sehingga manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itulah yang disaksikan oleh renungan harian kita ini yang mengatakan, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Inilah kesaksian Rasul Yohanes tentang kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yaitu manusia yang telah dipindahkan Tuhan Allah dari maut yang kekal ke dalam kehidupan yang kekal. Kita yang telah mati kini dihidupkan kembali. Kita telah dianugerahi sebuah kehidupan yang nyata di tengah-tengah dunia ini, kehidupan masa kini. Itu sebabnya Rasul Yohanes berkata, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita memperoleh kehidupan yang sejati di kehidupan kita masa kini. Kemudian Rasul Yohanes berkata, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Kesempurnaan dan kepenuhan kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan yang kekal atau yang abadi, yaitu hidup selama-lamanya.
orang percaya tidak lagi berada dalam maut yang kekal, tetapi telah berada dalam kehidupan yang kekal. Itu sudah merupakan sebuah jaminan bagi orang-orang percaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 47 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah jaminan dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu apabila kita benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita telah mempunyai hidup yang kekal. Jaminan itu jugalah yang disaksikan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang menjadi renungan kita hari ini demikian. Dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ini menyatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan Allah Bapa dalam kehidupan yang kekal. Dan Tuhan Yesus Kristus telah menyatakannya kepada para rasul, termasuk Rasul Yohanes sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inginkah kita memperoleh kehidupan yang sejati, yang kekal dan abadi? Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita saja dapat kita temui. Mari percaya dan beriman kepadanya. Dialah yang memberi kita kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah memberi sebuah jaminan dalam kehidupan ini, bahwa kehidupan yang sejati hanya ada padamu. Kemanusiaan kami yang sejati telah Engkau hidupkan kembali. Bahkan kami telah berpindah dari kuasa dosa dan maut yang kekal ke dalam kehidupan yang kekal dan abadi. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang menjadi jaminan bagi orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Terima kasih untuk berkat yang melimpah yang Tuhan curahkan kehadap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkau adalah dokter dari segala dokter dan tabib dari segala tabib, kami mohon sembuhkan dan pulihkan saudara kami yang sedang sakit. Hiburkan yang sedang berduka, kuatkan yang lemah dan yang menghadapi masalah. Topang saudara kami yang sedang berada dalam pencobaan dan lepaskan dari segala masalah. Berkati kami dalam segala usaha, karya dan pekerjaan kami, hingga membuahkan rejeki. Sertai kami dalam perjalanan kehidupan kami ini. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua.